Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dengan saya Arsijanto Parahat, SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Melawi, Guru di SMP Negeri 13 Satap Menukung. Dengan pengajar praktik Bapak Darceni SPDK dan fasilitator Bapak Muhammad Haninul Fuad MPD. Baik, yang pertama yaitu kesimpulan. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan kaitan antar materi sebelumnya. Kita bahas di sini disiplin positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan disiplin positif adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, yakni profil pelajar Pancasila kepada murid, baik ketika apel pagi maupun di dalam kelas, agar murid-murid memiliki disiplin diri yang lahir dari motivasi internal mereka. Kemudian motivasi perilaku manusia. Peran saya dalam menerapkan motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan adalah meminimalisir pemberian hukuman kepada murid, memberikan pemahaman motivasi belajar kepada murid, dan meniadakan peringkat kelas dan hadiah mulai semester ini. Selanjutnya, posisi kontrol. Peran saya dalam menerapkan posisi kontrol adalah sampai pada posisi sebagai teman dan pemantau. Untuk posisi kontrol sebagai manajer, baru saya pelajari teorinya dan praktikan dalam skenario menangani murid yang bermasalah. Hal tersebut perlu pembiasaan dan latihan. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah. Peran saya dalam menerapkan keyakinan kelas adalah menanyakan kelas impian murid, kemudian membuat kesepakatan kelas bersama anak murid, menandatangani kesepakatan kelas, melaksanakan kesepakatan kelas dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya, dan menanyakan kembali kesepakatan kelas yang dibuat apabila dilanggar. Berikutnya, segitiga restitusi. Peran saya dalam menerapkan segitiga restitusi adalah memahami langkah pelaksanaan segitiga restitusi, membuat skenario praktik segitiga restitusi terhadap suatu kasus, melakukan praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario, dan meminta komentar murid terhadap praktik segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, kaitan antar materi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk memerdekakan murid sehingga murid memiliki motivasi internal agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Dan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak akan terwujud bila budaya positif dapat diterapkan secara optimal oleh warga sekolah melalui kedisiplinan diri. Bagian kedua yaitu refleksi. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan syarat utama terwujudnya murid yang merdeka. Disiplin positif artinya penguasaan diri murid didasari oleh motivasi internal. Murid bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya mengacu pada nilai-nilai universal yang diyakininya. Selanjutnya, teori kontrol. Teori kontrol menggambarkan bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Pandangan yang berbeda setiap orang hingga saling memahami orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang yang dapat dikontrol adalah diri kita sendiri, serta model berpikir menang-menang. Teori kontrol merupakan paradigma baru yang bagus untuk diterapkan di sekolah. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi perilaku manusia yaitu satu, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi ke-1 dan ke-2 adalah motivasi eksternal berdampak pada jangka pendek. Sedangkan motivasi ketiga adalah motivasi internal berdampak pada jangka panjang. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan, cenderung menyakitkan karena ada hukuman fisik dan verbal, dan merupakan identitas gagal yang berdampak buruk bagi murid ke depan. Penghargaan adalah wujud motivasi eksternal yang diberikan kepada murid agar dapat semakin termotivasi untuk belajar. Akan tetapi, penghargaan tersebut dapat menjadi bumerang bagi murid, yakni penghargaan dapat menjadi hukuman bagi murid ke depannya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yaitu 1. Penghukum, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Pemantau, 4. Teman, dan 5. Manajer. Posisi kontrol guru yang terbaik pada murid adalah sebagai manajer. Posisi manajer melalui strategi segitiga restitusi berpihak pada murid guna mewujudkan kemerdekaan murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan 5. Penguasaan. Ketika murid melanggar peraturan, berarti ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, guru harus memahami konsep tersebut dalam memantau murid menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang murid dan guru yakini di dalam diri. Keyakinan kelas disusun secara bersama-sama antara murid dan guru agar menjadi arah tujuan sekolah atau kelas, serta menjadi landasan dalam pemecahan masalah di dalam sekolah atau kelas. Nilai-nilai kebajikan yang murid yakini berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam membantu murid menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi, memahami kebutuhan dirinya, dan tahu cara memperlakukan orang lain. 3 tahapan restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini yaitu pentingnya disiplin positif yang lahir dari motivasi internal. Posisi kontrol terbaik bagi guru adalah manajer. Setiap tindakan siswa pasti didasari oleh kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Kemudian, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan disepakati bersama berdasarkan motivasi internal. Yang terakhir, kasus atau masalah yang terjadi pada murid dapat diselesaikan dengan strategi restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, yaitu menuntun murid melakukan aktivitas disiplin positif di sekolah, membuat kesepakatan kelas, melakukan praktik segitiga restitusi melalui skenario, dan membagikan rapor siswa tanpa ranking dan juara kelas mulai semester ini. Perasaan saya ketika mengalami perubahan berpikir dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif yaitu senang bisa mendapatkan ilmu baru, khawatir tidak bisa menerapkan budaya positif dengan maksimal, tertantang menerapkan budaya positif di sekolah, dan bersemangat melakukan praktik segitiga restitusi. Penerapan budaya positif di sekolah yang sudah baik adalah menuntun murid melakukan aktivitas disiplin positif di sekolah dan pembagian rapot murid tanpa ranking dan hadiah mulai semester ini. Sedangkan yang perlu diperbaiki yaitu penerapan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian praktis segitiga restitusi perlu pembiasaan, dan merubah posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau menjadi manajer. Selanjutnya, posisi kontrol saya sebelumnya adalah sebagai teman dan pemantau. Kemudian perasaan khawatir dan pergolakan batin ketika menangani siswa yang bermasalah. Dan solusi yang diberikan adalah menang kalah. Sedangkan sesudah saya mempelajari modul ini yaitu proses menuju kontrol sebagai manajer, perasaan senang dan terarah, dan
Solusinya adalah menang dan menang. Penerapan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul. Ketika menghadapi permasalahan murid, segitiga restitusi yang pernah saya lakukan adalah tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Cara saya mempraktikkan adalah memanggil murid ke ruang guru dan membicarakan masalah tersebut secara empat mata. Saya mencoba membuat anak merasa tidak dipersalahkan dan bersama-sama mencarikan solusi terbaik. Demikianlah koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.